Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beralfadin, NPM 257844007. Di sini saya akan melakukan perancangan program perhitungan tegangan arus, hambatan, dan daya listrik menggunakan software C++. Nah, untuk menjelaskan kode dasarnya, untuk kode dasar yang pertama, di sini kita akan melakukan step by step untuk melakukan coding ya. Nah, untuk langkah yang pertama, di sini kita akan nanti mengetik include kode atau system sebagai datasheet atau library. Nah, yang kedua yaitu using patch std sebagai standar protokol. Dan yang ketiga ada admin sebagai cycle pertama atau power on. Dan yang keempat ada code sebagai display atau monitor. Nah, yang kelima ada scene sebagai input. Nah, n sebagai line fake atau garis baru. Nah, yang terakhir di sini yaitu ada factor on sebagai status oke atau grounding. Nah, di sini kita ada 20 soal. Untuk soal yang pertama di sini ada hukum ohm menggunakan tegangan V dalam volt, arus I dalam ampere, dan hambatan I dalam ohm. Nah, ini untuk rumusnya akan kita kerjakan nanti untuk pengodingannya. Nah, untuk rumus yang kedua yaitu kita ada rumus daya listrik power, menghitung daya P dalam watt. Nah, di sini rumusnya. Nah, oke, langsung saja kita ke software-nya. Nah, untuk langkah yang pertama di sini kita akan mengetik include ini step by stepnya kita harus benar ya. Kalau tidak benar maka programnya akan tidak jadi. Nah, itu adalah kita masuk ke sini. Di sini displaynya. Di sini saya mengetik untuk menandakan bahwa kita sedang mengerjakan hukum ohm ya guys ya. Sama dengan I dikali R. Oke. Di sini kita kasih ini. Kita lagi. Masukkan tanda di sini, masukkan arus di sini. Nah, di sini kita akan ketik sin untuk mengeluarkan inputnya ya.
kita sin lagi ya. Oh, di sini satu salah. Menyelesaikan codingannya. Oke, nah jika sudah, nah di sini kita akan melakukan compare supaya tidak ada terjadi kesalahan. Nah di dalam pengodingan ini, nah di sini sepertinya ada kesalahan. Nah coba kita lihat dulu. Di sini mungkin kita lupa dengan i-nya ya. Nah itulah fungsi yang coding supaya tidak terjadi kesalahan ya guys ya. Di sini kita compare lagi seperti masih. Jika sudah seperti ini, tidak ada error, tidak ada tanda merah, untuk langkah selanjutnya untuk menghasilkan hasil codingan kita ini kita beri run. Nah, kan maka tampilan akhirnya akan seperti ini. Di sini saya akan masukkan arus, contoh 88, hambatannya kita ketik 99, maka hasilnya akan keluar secara otomatis. Nah ini untuk codingan untuk soal yang pertama. Nah untuk soal pertama dan seterusnya untuk rumus ini codingan sama saja guys ya. Cuma di sini paling kita hanya mengganti rumusnya sama perintahnya saja. Nah untuk soal yang kedua sini kita ganti v i. Kita ganti ya. Nah untuk rumus yang kedua di sini kita akan ketik i sama dengan v per r. Kasih jarak ya. Nah ini untuk soal yang kedua. Nah ini kita ganti jadi tegangan. Di sini rumusnya harus diganti ya. Ini dia tadi. Ini
Sepertinya di sini ada kesalahan. Oke. Sepertinya V-nya kurang salah. Sepertinya V-nya kurang besar ya. Coba kita ganti jadi besar. Angka lagi. Nah, sudah benar. Nah, jika sudah sebenar sini tidak ada kesalahan, maka hasilnya kita akan menampilkan hasil codingan kita tadi ya. Nah, inilah hasilnya dari codingan kita barusan. Jangan sampai kita ada kesalahan angka atau kesalahan lain-lainnya ya. Oke, di sini saya akan masukkan tegangan contoh 25, hambatannya 25, maka hasilnya 25 volt. Oke, untuk soal yang kedua udah kelar. Nah, untuk soal selanjutnya sama saja untuk codingannya. Paling di sini ada berapa yang kita ganti seperti tidak juga rumusnya harus diganti ya. Nah, untuk yang ketiga rumus yang akan kita coding yaitu R sama dengan V per I. Sudah selesai, kita compile lagi supaya tidak terjadi kesalahan. Juga sudah running. Oke, codingan sudah jadi ya. Oke, soal kita masukkan tegangannya contoh 45 untuk tegangan. Untuk arus kita kasih 90, kasih hasil hambatannya akan adalah ohm 0. Oke, selesai. Untuk soal yang keempat, di sini kita akan menghitung hukum daya. Kita ganti di sini. Untuk codingannya sama saja ya. Paling di sini kita hanya mengganti perintahnya dan rumusnya. Oke, di sini untuk rumusnya di sini kita klik I sama dengan V dikali R, salah, dikali I. Sudah kita masukkan dengan V di sini. Ini kita ganti arus. Sudah hambatan ini kita ganti daya.
daya ya guys, untuk soalnya hukum daya. Untuk codingannya sama saja. Oke. Setelah selesai, untuk tidak ada terjadi kesalahan, kita run untuk melihat hasil codingan tersebut. Nah, untuk tampilan seperti ini, untuk tegangannya kita kasih angka 80 sebagai contoh, kemudian 90, maka dia akan hasilnya, maka hasil dayanya akan terlihat 7.200 watt. Oke, ini untuk soal nomor 4. Kita lanjut untuk soal nomor 5. Sama saja untuk codingannya. Mungkin di sini kita akan mengganti perintahnya dan rumusnya. Sama dengan I kali I kali F. Kita ganti harus kita ganti hambatan perintahnya. Nah, tidak lupa sin inputannya juga. Nah, untuk rumusnya tidak lupa ya, kita ganti codingan kita sudah benar, tidak terjadi kesalahan. Saatnya kita menambahkan hasil codingan tersebut. Oke, di sini sudah keluar ya hasilnya. Oke, di sini kita tulis masukkan arusnya 50 sebagai contoh. Untuk hambatannya 50, maka dayanya akan keluar yaitu sebesar 125.000 watt. Oke, ini untuk soal nomor 4. Oke, untuk soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 6, untuk daya codingannya sama saja, paling kita hanya mengganti rumus dan perintahnya. Oke, ganti I di sini yaitu I sama dengan I kali I dalam kurung
juga ganti rumusnya sudah, tidak lupa kita mau ganti rumusnya, kita copy saja. Sudah ada yang ganti uang. Oke, kita compile kembali. Oh, sepertinya ini salah ya, kita ganti sama lurus arus di sini, bukan V. Oke, juga sudah, kita compile kembali dan ya codingannya sudah benar, juga sudah benar. Langkah terakhir ya, kita running untuk menampilkan hasil codingan kita tadi ya. Nah, untuk tegangannya di sini kita kasih 60 sebagai contoh. Untuk keempatnya kita kasih 1945, maka daya yang keluar ialah 1 watt. Oke, untuk codingan kali ini sudah kelar. Saran dari saya, paling saat kita mengoding tidak lupa untuk mengecek kali perintah-perintahnya supaya tidak terjadi kesalahan, apalagi dalam mengerjakan sebuah soal. Nah, ini cukup sekian saja bisa dapat saya sampaikan. Maaf kata jika saya ada salah penyampaian atau berlipat kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.